Kula nuwun ngaturaken wilujeng pepanggihan dumateng para miyarsa, sedulur, sedherek sedaya. Nyuwun sewu, ing wekdal menika kula badhe matur kanthi basa Indonesia kemawon. Belajar aksara Jawa biasanya dimulai dari mengenal huruf aslinya terlebih dahulu, yaitu aksara Jawa Legena. Dan tulisan ini dibaca aksara Jawa Legena, bukan aksara Jawa Legena. Seperti itu. Mulai dari awal kita tulis ho, seperti ini bentuknya. Kemudian ada no, kita lanjutkan terus co, ada cucuknya ro, ko. Kemudian bawahnya do, to, so, wolo, do, to, so, wo, lo. Bawahnya lagi podo joyonyo, po, do, jo, yo, nyo. Kemudian bawahnya lagi monggo, mo, go, bo, to, ngo. Ada beberapa yang mungkin mirip tapi tidak hampir sama ya. Semisal ho dengan lo. Ini kan hampir mirip karena memang ini seperti bercermin dibalik saja. Terus kemudian so dengan do, ini juga dia bercermin. Ini sama persis, hanya saja letaknya berbeda, seperti bercermin. Kemudian untuk nyo, untuk bo, to, dan ngo ini hampir sama. Ngo ini kakinya hanya satu, bo kakinya dua, nyo kakinya tiga. Sandangan aksara Jawa. Sandangan itu maksudnya kalau manusia atau orang itu seperti pakaian itu ya. A. Sandangan swara. Sandangan swara cacai ana 5, jadi jumlahnya ada 5. Yang pertama suku, wujud itu bentuknya seperti ini. Kemudian dibaca u, tulodo atau contoh, ada aksara Jawa. Guru, ini dibaca guru. Kemudian yang kedua wulu, bentuknya seperti ini, kecil di atas, bulat, dibaca i. Kemudian contohnya pipi, sapi, seperti itu. Yang ketiga pepet, wujudnya bulatan kecil di atas, ini hampir sama dengan wujud ulu, hanya saja pepet itu lebih besar, dibaca e. Contohnya ketemu, ini penget itu pepeling, atau perlu diingat le diganti dengan ngolelet, ini perkecualian ya, diganti ngolelet, tidak boleh pepet. Tulodo legi, nulis legi itu seperti ini, le nya nggak boleh pakai pepet, harus pakai ngolelet. Terus kemudian satunya ada re itu ada diganti dengan pocerek, bentuknya seperti ini, pocerek. Kemudian contohnya rego, jadi nulis rego itu seperti ini, bukan aksara ro ditambah dengan pepet, ini keliru, yang benar seperti ini, rego. Yang keempat taling, ini wujudnya seperti ini, kemudian dibaca e atau e. Lele, seperti ini, taruh di depan, lele. Yang kelima taling tarung, ini wujudnya atau bentuknya o, seperti ini, talingnya depan, terus kemudian belakangnya ada o ya. Suara o contohnya coro itu bahasa Indonesianya kecoa. Terus kemudian ada sandangan panyigek wondo. Panyigek itu dalam bahasa Indonesia berhenti, wando itu suku kata, beda dengan wondo ya. Kalau wondo itu rai wayang, ini wando suku kata. Sandangan panyigek jumlahnya ada 3. Satu wiknyan, itu h seperti ini, dibaca h, contohnya gajah. Untuk yang akhir saja, kalau nulis gajai gitu akan berbeda lagi. 2 cecak, bentuknya seperti ini, kecil di atas, terus kemudian ini dibaca eng, contoh
gunung. Ini go ada sukunya, no ada sukunya, gunu. Kemudian atasnya ini ada cecaknya, jadi ini dibaca gunung. Yang ketiga, layar. Wujudnya atau bentuknya seperti ini, coretan di atas untuk nulis yang berhenti huruf R. Dokar. Ini do, k, ada R, berarti dokar. Terus ada layar, itu juga pakai layar itu sendiri. C, sandangan yanjono. Sandangan yanjono cacahe ana 3. Pengkal, pengkal. Wujudnya seperti ini. Ini untuk yang ada Y-nya di tengah. Contohnya bagio. Ini kan ada G sama Y. Kemudian yang kedua, cokro. Cokro bentuknya seperti ini. Ini untuk nulis yang ro di tengahnya. Contohnya putro. Nah, ini kan tronya ditambah cokro. Terus ada satu lagi yang namanya cokro keret. Ini wujudnya seperti ini, seperti ro ini cokro, tapi ada coretannya di belakangnya. Tulodo atau contoh sregep. Ini sre, ini ge, ini po, ini pangkon, sregep. Lalu untuk sandangan Panyigekwondo yang terakhir itu adalah pangkon. Bentuknya seperti ini, namanya pangkon. Ini untuk paten itu untuk mematikan. Contohnya ini ada nu, ini li, ini so. Karena ada pangkonnya, so ini dibaca dengan s, ini dibaca nulis. Selanjutnya ada tondo wacan atau onto wacono. Ini dalam bahasa Indonesia dinamakan tanda baca. Ada podolingso, bentuknya seperti ini, hanya satu. Ini untuk koma. Kemudian podolungsi bentuknya seperti ini. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu titik. Kemudian ada podo pangkat. Ini miwiti lan mungkasi nulis angka. Ini untuk memulai dan mengakhiri dalam angka Jawa. Bentuknya seperti ini ya. Ada seperti cecak, jumlahnya 2. Ini juga 2. Nah, tengah-tengah ini nanti angka aksara Jawa. Kemudian adek-adek. Podo itu bait. Ini ada adek-adek dalam bahasa Jawa untuk memulai tulisan podo. Podo itu bait atau prosa, itu cerita. Biasanya satu kalimat itu bisa menggunakan adek-adek. Kemudian selanjutnya pasangan aksara Jawa. Ini mungkin dalam blog sudah banyak sekali. Untuk ho itu seperti ini pasangannya, taruh di depan, kemudian no di bawah, co, ro, ko, dan yang lainnya. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi nanti sampai pada monggo botongo. Pasangan sing utuh podo karo aksarane. Utuh itu maksudnya masih tidak berubah sama sekali. Ini pasangan aksara Jawa yang tidak berubah adalah ro, yo, go, dan ngo. Itu pasangannya sama persis, ditulis di bawahnya semuanya sama. Kemudian yang kedua, pasangan sing arupa aksara tugel ngarep. Berarti ini untuk hurufnya itu sama persis di depannya, hanya di depan saja. Ini untuk ho, holan sama yang di belakangnya. Kemudian po, dan yang terakhir so, hanya saja so-nya ada garisnya di tengahnya. Lalu pasangan sing katulis kaya aksara sing tugel mburine. Ini ditulis di bawahnya, ada ko, ini hampir sama di atasnya. To juga hampir sama persis. Lo, hanya saja ini untuk yang belakang tidak tulis. Nanti waktu ada sukunya, ini ko-nya yang di pasangan ini bawah ini ada suku, nanti harus lengkap terlebih dahulu baru bisa diberi suku.
tonya juga, lonya juga. Kemudian pasangan sing wujude tugel ngarep lan mburi, ini hanya ditulis di tengahnya saja. Ini do, ini hanya tengah saja. To ini hampir sama ya, itu ada bulatannya. Kalau ini seperti huruf B, seperti itu. Kemudian pasangan sing owah panulisane gandeng, ini digandeng semuanya karena ini pakai komputer, ini agak seperti terpisah. Do, wo bawahnya, no juga bawahnya, nyo juga di bawah plus sampingnya. Kemudian pasangan sing owah panulisane pisah karo aksara sing dipasangi, ini tidak ada hubungannya dengan hurufnya semuanya, jadi untuk pasangannya berbeda semuanya. Co, ini pasangan yang kalau murid-murid saya itu paling susah katanya seperti itu, pasangan co. Kemudian jo, pasangannya seperti ini. Mo seperti ini, gampang sekali. Dan yang terakhir adalah pasangan bo, itu wujudnya seperti ini. Penggunaan pasangan aksara Jawa. Pasangan aksara Jawa digunakan ketika huruf konsonan bertemu dengan huruf konsonan yang berjejer. Contohnya di sini ada kata tandur. Ini konsonan, ini vokal, ini konsonan, vokal, ini konsonan yang R. Kemudian yang ketemu konsonan antara konsonan itu adalah D dan D. Jadi ini nanti ada pasangan aksara Jawanya. Ta ditulis ini atau to tulis ini. Tandur, kemudian no, ini huruf no. Karena ini gandeng berjejer, yang D ini harus menggunakan pasangan aksara Jawa do. Kemudian ada U-nya, dan yang terakhir R dikasih layar, ini dibaca tandur. Kemudian ini juga masuk dalam dua kata, manuk tilang. Ini enggak, kalau bahasa Indonesia ada spasinya, kalau Jawa itu aksara Jawa tidak ada spasinya. Manuk tilang, ma tulis ini mo, nu ada suku k, tulis dulu k-nya, kemudian to tulis to-nya, to sini pasangan to, i dikasih ulu, kemudian lo baru dikasih cecak eng, ini ada engnya cecak, ini dibaca manuk tilang. Kalimat Mas Puji golek jodoh, ini ma, so, terus kemudian S sama P karena ini jejer, yang P nya ini harus menggunakan pasangan aksara Jawa, ada po. Kasih suku pu, puji, gu, ini taling tarung, kemudian taling le, golek. Nah, K dengan J ini aksaranya konsonan jejer, ini berarti ada golek jo do seperti ini. Nah, Mas Puji golek jodoh. Nah, ini agak panjang. Simbok bakulan jangan ing pasar. Si, ini mo, ini B karena M ketemu dengan B. Simbok. Nah, ini salah, ini seharusnya diganti dengan pasangan bo. Kita tulis pasangan bo, ya. Simbok bakulan jangan ing pasar, dibaca seperti itu. Aksara murda. Murda ini maksudnya huruf besar, tapi huruf besar tidak seperti kapital dalam bahasa Indonesia. Aksara murda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf atau 8 aksara. Tapi ada juga yang mengatakan hanya 7. Ko bentuknya seperti ini, no seperti ini,
to seperti ini, so, bo, po, go, jo, nyo, maaf. Nah, nyo ini ada yang berpendapat lain, ini tidak termasuk aksara murda. Huruf no seperti go, kakinya ada 4. Huruf to ini seperti wo, hanya saja tengahnya ada seperti garis S. Kemudian so seperti go, ada tengahnya ada garisnya. Kemudian po seperti angka 8. Nyo seperti huruf jo, tengahnya ada seperti huruf S. Ini aksara murda bisa kanggo nulis jeneng, gelar lan papan. Ini untuk nama, untuk gelar, dan untuk papan itu tempat. Terus kemudian aksara Jawa ora kena kanggo panutuping wanda. Berarti tidak boleh untuk menutup suku kata. Wanda itu suku kata. Panulising aksara murda beda karo panganggone huruf kapital ing aksara Latin. Aksara Latin ya. Tulodo atau contoh, kita tulis tawang mangu. Ta tulis ini, wang mangu. Ini dibaca tawang mangu. Kemudian Pangeran Diponegoro. Ini walaupun aksara mudanya ada pa dengan no, tapi kita cukup menulis satu saja di antara tulisan ini. Kita tulis yang depan saja, yang paling depan ya. Pangeran Diponegoro. Ini dibaca Pangeran Diponegoro. Aksara mudanya itu hanya satu di awal saja. Aksara rekan. Aksara rekan kanggo nulis aksara konsonan saka tembung manca. Manca berarti mancanegara. Mligi itu khusus. Berarti khusus untuk serapan bahasa Arab. Contohnya, hurufnya ada 5. Yang pertama kho. Ini ko. Terus kemudian di atasnya itu ada cecak, jumlahnya 3. Seperti eng, jumlahnya 3, di atasnya kecil. Kemudian f atau v, ini fo. Fa juga bisa. Do. Huruf do di atasnya rekan. Go, huruf go di atasnya juga rekan. Zo. Ini huruf jo, di atasnya juga ada rekannya atau cecak, jumlahnya 3. Terus kemudian kho, contohnya khotib itu seperti itu. Ini dibaca khotib. Fo, vaksin, ini dibaca vaksin. Zolim, ini dibaca zolim. Go, contohnya goib, ini dibaca aksara Jawanya goib, i-nya pakai h ya, gohib, tapi dibaca gohib, goib. Zakat, contohnya ini aksara Jawanya zakat. Aksara swara jumlahnya ada 5. Yang pertama a, bentuknya seperti ini baru. I seperti bo, tengahnya ada bulatan kecil huruf S. Kemudian u seperti huruf ngo, bawahnya ada pasangan do-nya. Kemudian E seperti huruf Latin ya. O seperti aksara wo, bawahnya juga seperti yang U tadi. Aksara swara digunakake kanggo nulis aksara vokal kang dadi wanda. Mligine tembung kang saka basa manca. Mligi itu dalam bahasa Indonesia khusus digunakan untuk kata bahasa mancanegara. Aksara swara ora bisa dadi pasangan. Aksara swara bisa duweni sandangan wignan layar cecak, berarti nanti fungsinya seperti aksara Jawa yang lainnya. Ethiopia contohnya ada Ethiopia, ada wignannya H. Ini untuk membedakan agar A di belakang kata ini dia dibaca A bukan O. Tulisannya Ethiopia tapi dibaca Ethiopia. Ini juga berlaku untuk menulis Indonesia. Tulisannya Indonesia pakai wignan tapi dibaca Indonesia. Kemudian Inggris, ini tulisannya ada i, ada cecaknya, cecak. Kemudian go, ada cokro, ada wulu, so di pangku, itu Inggris. Aksara Jawa juga ada angkanya 1 sampai 9 sama seperti dalam huruf Latin.
0 itu seperti ini juga hampir sama dengan 0. Kemudian 1 seperti huruf go. 2 ini seperti ngolelet. 3 seperti huruf ngo tapi belakangnya ada bentuknya seperti ini. 4 seperti angka 3 ya. Kemudian 5 seperti angka 4 ini, hanya saja lurusnya masih panjangan yang angka 5. Kemudian 6 seperti pasangan do. Kemudian 7 ini huruf lo, aksara Jawa lo. Kemudian 8 ini seperti ini, seperti aksara Murdo. Kemudian 9 adalah huruf yo. Untuk membedakannya nanti akan ada podo pangkat. Ini contoh penulisan diapit tondo podo pangkat. Ini podo maksudnya bukan sama podo itu ya, podo sama ya, tapi maksudnya podo itu, podo pangkat itu tanda baca. Contoh, seminggu iku ono pitung dino. Seminggu iku ono pitung dino, yang angka itu hanya 7-nya saja. Seminggu iku ono. Nah, ini ada pangkat dulu, kemudian pitu tulis ini, kemudian ada pangkatnya. Ini untuk membedakan, ini yang di dalam podo pangkat ini angkanya, yang di sampingnya ini adalah aksara Jawanya dino, kemudian ada titik. Sedino ono 24 jam, 24. Kalau kita lihat sekilas itu kita pasti akan bisa menemukan angkanya yang mana. Ini angkanya, karena angkanya diapit oleh podo pangkatnya di samping depan dan belakang. Sedino ono 24 jam. Mardika tahun 1945. Mardika tahun, nah hurufnya di sini ini. 1 songo 4 5. Penutup podo pangkat, banjur kemudian di belakangnya ada titiknya. Demikian tadi kita bersama-sama belajar aksara Jawa, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat silakan untuk like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Terima kasih, matur nuwun, ngaturaken wilujeng ingkang sami pinanggih.